Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Fajri, Pendidikan Biologi semester 5, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mata kuliah Teori Belajar, dosen pengampu Bapak Dr. Setiano MPD. Teori belajar Jean Piaget, ahli psikologi perkembangan. Sebelumnya, siapa sih Jean Piaget itu? Nah, Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia adalah seorang anak sejarawan. Jean Piaget mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi. Sejak anak-anak dia sangat suka belajar, terutama dalam hal ilmu pengetahuan alam. Piaget merupakan psikolog abad ke-20 yang sangat berpengaruh. Di tahun 1921, Piaget melakukan riset tentang bagaimana peserta didik pada jenjang sekolah dasar memberi alasan ketertarikan Piaget pada bagaimana cara anak beralasan merupakan keniscayaan bahwa Piaget memfokuskan studinya pada psikologi intelijen atau kognitif. Teori belajar Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli psikologi perkembangan, skema atau struktur, asimilasi, akomodasi, equilibrium, organisasi, adaptasi. Skema yaitu struktur kognitif seseorang yang memungkinkan individu untuk mengingat dan memberi respon terhadap rangsang yang masuk dari lingkungan sekitarnya. Skema juga merupakan suatu pola yang sistematis individu dalam bertindak, berperilaku, berpikir, dan strategi dalam pemecahan masalah dalam segala tantangan dan jenis situasi. Konsep pemikiran Piaget dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada intelijensi. Yang kedua ada skema atau skemata. Yang ketiga ada asimilasi dan akomodasi. Yang keempat ada ekuilibrasi. Yang kelima ada interiorisasi. Nah, untuk intelijensi adalah ciri bawaan yang dinamis sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapatkan pengalaman. Dari bagian internal dari setiap organisme tersebut, organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif untuk kelangsungan hidup mereka. Dan teori Piaget ini berusaha mencari tahu bagaimana perkembangan kemampuan intelektual. Yang kedua ada skema atau skemata yang merupakan potensi umum yang dimiliki organisme untuk bertindak dengan cara tertentu. Tindakan tersebut seperti memegang, menatap, menggapai, dan sebagainya. Misalnya skema memegang. Skema memegang adalah kemampuan umum untuk memegang sesuatu. Skema memegang ini dapat dianggap sebagai struktur kognitif yang membuat tindakan memegang bisa dimungkinkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi adalah proses merespon lingkungan sesuai dengan struktur kognitif seseorang, atau dengan kata lain asimilasi yaitu pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Asimilasi merupakan penyerapan informasi informasi baru ke dalam pikiran, struktur kognitif yang ada pada momen tertentu yang dapat diasimilasikan oleh organisme. Yang keempat, ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini menurut Piaget yaitu semua organisme yang punya tendensi bawaan untuk menciptakan hubungan harmonis antara dirinya dengan lingkungannya, di mana ekuilibrasi adalah penyeimbangan.
tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapat adaptasi yang maksimal. Ekuilibrasi ini juga diartikan sebagai dorongan ke arah keseimbangan secara terus-menerus. Yang kelima ada interiorisasi, di mana interiorisasi ini merupakan penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik dan meningkatnya penggunaan struktur yang kognitif. Pada awalnya anak merespon stimuli lingkungan secara langsung dengan gerak, penggunaan dan elaborasi skemata atau skema bawaan seperti memegang, menghisap, menggapai. Hasil pengalaman itu akan disimpan dalam struktur kognitif. Dengan banyaknya pengalaman, maka anak mengembangkan struktur kognitif dan memungkinkan untuk beradaptasi dengan mudah, sehingga pada akhirnya anak mampu merespon situasi yang lebih kompleks dan tidak bergantung pada situasi sekarang, seperti itu. Dan ada tahap-tahap perkembangan intelektual menurut Piaget. Tahap sensori motor, praoperasional, operasi konkret, operasi formal. Yang pertama ada sensori motor. Pada perkiraan usia baru lahir sampai 2 tahun, kemampuan-kemampuan utama itu terbentuknya konsep kepermanenan objek dan kemampuan gradual dan perilaku reflektif ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. Praoperasional 2 tahun sampai 7 tahun, perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. Namun pemikiran masih egosentris dan sentrasi. Terus operasi konkret pada 7 sampai 11 tahun, di mana perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis, kemampuan-kemampuan baru yang baru masuk, penggunaan operasi yang dapat balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. Operasi formal 11 tahun hingga dewasa. Pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan intelektual. Yang pertama itu ada hereditas. Hereditas atau kematangan internal menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia dan bisa mengatur jalannya perkembangan anak pada waktu-waktu yang akan mendatang. Terus pengalaman dengan realitas fisik yaitu merupakan dasar perkembangan dari struktur kognitif itu sendiri. Terus yang ketiga ada transmisi sosial. Transmisi sosial ini di mana presentasi pengaruh budaya terhadap cara berpikir atau pola berpikir anak. Yang contohnya anak akan merekap semua yang berada di lingkungannya seperti itu. Jadi mulai penjelasan orang tua, dia mengobrol dengan teman-temannya, penjelasan guru ketika dia di sekolah. Nah, seperti itu. Dia akan bersifat meniru. Dan ekuilibrasi. Aplikasi teori belajar Piaget. Yang pertama, memilih tujuan belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah meningkatkan keterampilan berpikir yang sesuai pada setiap periode perkembangan intelektual. Yang kedua, urutan kurikulum. Kurikulum yang didasarkan pada teori Piaget adalah kurikulum yang mempertimbangkan tahap perkembangan berpikir. Dalam tahap perkembangan berpikir anak dengan aktivitas belajar anak. Nah, yang ketiga ada metode pembelajaran, di mana tugas guru yang didasarkan pada teori Piaget ini meliputi 2 hal. Yang pertama, mendiagnosa perkembangan siswa saat ini, di mana program yang dibuat dirancang untuk meningkatkan perkembangan kognitif terhadap anak. Yang kedua, menciptakan kegiatan belajar yang dapat menantang anak mencapai terhadap
perkembangan berikutnya, yaitu guru bertugas untuk menyediakan alat-alat, perlengkapan, dan lingkungan yang menyenangkan untuk anak melakukan eksplorasi terhadap objek-objek. Eksplorasi merupakan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pengalaman langsung dari lingkungan untuk membentuk skema baru dalam struktur kognitifnya. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian mengenai teori belajar dan Piaget yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.